Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini saya berada di kota Parangpanjang, persisnya di kantor Reskia Travel Umroh dan Haji. Insya Allah hari ini kita wawancara dengan Pak Haji Amiruddin, Dr. Andus Haji Amiruddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parangpanjang Batipus Blokoto, dan beliau termasuk tokoh di kota Parangpanjang. Dan perlu kami informasikan tentang demografi beliau pada saudara. Mudah-mudahan kita dapat ambil dari sini roh perjuangan beliau dalam hidup ini dan menjadi iktibar untuk kita. Jadi sebelum kita mulai, kita doakan mudah-mudahan saudara yang menonton ini berada dalam kondisi sehat walafiat, terjauh kita dari COVID-19. Oke saudara, kita mulai saja sapa Pak Amiruddin. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Amir? Alhamdulillah sehat walafiat dan baik-baik sampai hari. Alhamdulillah. Termasuk keluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Azul gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Amir. Sekarang sudah 56 tahun. Kemarin 27 November hari Jumat ya. Jadi begini Pak Amir, Iya. ada subscribe kita Ya. ya, ingin kita ini meliput tokoh-tokoh di kota Parangpanjang, bahkan di Sumatera Barat, untuk diwawancarai, terutama demografi beliau. Dan sudah saya lakukan beberapa orang tokoh. Nah sekarang tiba saatnya kepada Pak Amir, kita ingin tahu tentang masa kecil, ya remaja, dewasa, sampai sekarang, dan bahkan termasuk juga pendidikannya. Jadi silakan Pak Amir cerita sepuas-puasnya. Ya, terima kasih Pak Azul. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berjumpa di sini di kantor Reskia Tour dan Travel ini. Semoga saja pertemuan ini membawa kemaslahatan dan membawa berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada saya diminta untuk katakanlah bercerita tentang masa lalu, mungkin juga masa saat ini dan ke depan. Saya ditakdirkan oleh Allah lahir di desa Pulau Aro. Desa Pulau Aro ini terletak di Kecamatan Tabir Hulu, Kabupaten Merangin. Oh, Iya, jarak dari sini ke Pulau Aro itu kurang 400 km. 100 km Ya, ya. 400 km. Kalau saya telusuri masa lalu, saya umur 2 tahun, orang tua sudah meninggal. Oh, Yang laki-laki. laki-laki yang Umur 16 tahun, ibu meninggal. 14 tahun kemudian ya. Iya, 14 tahun kemudian ibu meninggal. Lalu tamat SD, saya melanjutkan pendidikan di ibu kota kecamatan Rantau Panjang itu tahun 78. Perjuangan memang SD 78 masuk. 77 tamat, Mat, kemudian 78 nyambung ke ibu kota kecamatan, SMP. salah satu Sanungnya. tos namanya ya. Perjalanan yang kita tempuh itu luar biasa susahnya, Dari kampung. dari kampung Oke. sampai kecamatan itu melalui rakit batang pisang. Woi, Kadang-kadang pakai biduk melalui sungai-sungai. perahu kecil. Luar biasa kalau saya pikirkan saat ini, masya Allah, rasa-rasa tidak akan selesai urusan pendidikan saya. Tapi begitulah berjalan secara alamiah, berjalan begitu mengalir saja. Sebenarnya itu adalah
di samping kemauan yang tinggi, kemauan yang keras, ya Allah membantu. Allah membantu memperkuatkan mental kita, mempermudahkan perjalanan kita menyelesaikan pendidikan. Sanawiyah di ibu kota kecamatan, lanjut kelas 2 hijrah ke Bukit Tinggi, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Pindah berarti? Pindah. Kelas 2, naik kelas 2 pindah ke Bukit Tinggi. Waktu itu dalam perjalanan kita belum lintas seperti sekarang. Masih banyak tanah dan belum ada jembatan, jadi masih pelayangan. Ya memang susah ya waktu itu perjalanan kita, transportasinya tidak seperti sekarang. Sampai ke Candung kita tidak tentu apa-apa, di mana Candung itu tidak mengerti, keluarga tidak ada, teman tidak ada, tapi nekat saja ingin sekolah di Candung. Sampai Bukit Tinggi, terus ke Candung, masuk kelas 2. Lalu di Candung tidak lama, cuma 1 tahun. Naik kelas 3 hijrah ke Prapanjang. Jadi ceritanya di situ hanya kelas 2 saja di Bukit Tinggi, naik kelas 3 pindah ke Tawalib Prapanjang. Tawalib Jalan Lubuk Mata Kecil. Tamat Tawalib itu tahun 1985 akhir, 1986 awal. Setelah itu tamat. Tawalib 5 tahun Pak ya? Saya 5 tahun. Karena kelas 1 di Jambi, di kampung, kelas 2 di Bukit Tinggi, kelas 3 sampai kelas 7 itu di Tawalib Prapanjang. Masih pakai kitab kuning. Tahun 85 teman. 85 akhir, 86 awal. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke perguruan Muhammadiyah. Maksudnya menyambung ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Jurusan waktu itu PIA namanya Pak. PIA itu kan Fakultas Ilmu Agama. Tapi dalam berjalan waktu itu berubah menjadi Fakultas Usuluddin. Bukan sekarang Dr. Andus ya? Jadi PIA transfer menjadi Fakultas Usuluddin di Universitas Muhammadiyah Sarawak. Lalu tamat tahun 92. Cukup panjang waktunya, dari 26 sampai 19. Cukup panjang ya, itu tidak bisa selesai 4 tahun ya, karena banyak spasi waktu itu, kondisinya menghadapi seperti itu. Masuk organisasi juga kali Pak ya? Ya waktu di Tawalib kita ikut organisasi pelajar Islam Indonesia dan senior waktu itu Zainal Daulay ya. Sekarang Profesor Dr. Zainal Daulay, beliau adalah senior di Tawalib dan sekarang beliau ketua Yaksi Subhan. Dari perkembangan Tawalib itu, baik itu belajar, baik itu organisasi di asrama itu ada di Pasta namanya, di sekolah itu namanya Petas, kemudian ada organisasi intra di sekolah OSIS kan? Kalau OSIS itu kan Petas ya. Jadi samping Petas di Pasta ada lagi organisasi lain yang ada di Tawalib itu pelajar Islam Indonesia. Terus waktu kuliah kita aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya alhamdulillah ya berjalan ya mengalir begitu saja Pak. Ya berjalan di waktu, kemudian ikut Musda PDN tahun 1960 itu sudah masuk jajaran pengurus anggota PDN. Sampailah saat ini masih tetap menjadi pengurus Muhammadiyah dan pernah ketua PDM di Kabupaten Merangin periode 2010 sampai 2015. Lanjut sekarang ketua PDM di Kota Prapanjang setelah Muspim tanggal 3 Oktober 2020 dan sebelumnya wakil ketua dan ketua waktu itu Pak Lubis, karena Pak Bizar Lubis sudah wafat meninggal dunia dan terjadilah seperti ini. Saya sebagai ketua Muhammadiyah Prapanjang
apalagi kira Pak. Terus kan pernah Pak menjadi anggota DPRD Kota Perampang. Ya, artinya kan Kalau ya sebenarnya kita masuk anggota DPRD itu bagi saya tidak ada yang aneh sebenarnya. ya, Dan itu bukanlah sesuatu yang sulit waktu itu. ya. Ya, kenapa ya? Karena waktu itu saya anggota PDN, anggota 13, Ketua Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial. Saya direkomendasikan untuk mengurus Partai Amanat Nasional. Jadi saya tinggalkan anggota PDN, saya terjun langsung di partai politik, dan waktu itu posisi saya sekretaris Musda pertama. Dan ketua Musda pertama itu Pak Adi Rosa. Waktu itu. Oh, Jadi memang yang sekarang Bupati. di Kranji. Dari awal-awal memang kita sudah konsen dan fokus dan memang berjibaku Pak, melahirkan PAN panjang. Sehingga hasilnya alhamdulillah PAN itu mendapat 4 anggota fraksi. Kursi ya. Ya, Dulu ketika itu Pak ya. ya pas itu waktu itu 4 kursi dari Partai Amanat Nasional. Sampai sekarang. Dan sekarang jadi ketua Pak ya. Kalau di partai politik nampaknya kita mengambil posisi apa namanya, mengayom, mungkin memberikan masukan, karena aturan di Muhammadiyah itu seperti itu. Untuk pimpinan perserikatan itu memang tidak dibenarkan ikut aktif politik praktis di partai politik. Kalau di masyarakat biasa-biasa saja. Memang pernah komunitas musik pernah. Dan sekarang ya sebagai apa namanya labelan teh apa namanya? Apakah sebentar namanya itu wallahu alam, dia pengisi pengajian, Oh, ya. Berbagi ilmu. berbagi ilmu, mungkin yang bisa kita lakukan. Dan sekarang di samping Muhammadiyah kita juga dipercayakan sebagai ketua yayasan Darul Hikmah Kampung Manis. Oh, sekolah tuh Pak ya. Ya, sekolah pendidikan. Pendidikan ya. Alhamdulillah. Di samping itu ya sekarang juga diemanahi oleh PT Rizkia ya turut interpel ini sebagai pimpinan cabang di Rizkia Amanah Mandiri Parapanjang. Ya, alhamdulillah. Sejak berapa tuh Pak? Jadi Kita aktif di Terapel ini dari tahun 2010 sebenarnya. Tapi sudah ada bertukar-tukar terapelnya. Nah, pertama ada Hikmah Sakti Perdana, kemudian ada yang lain lagi, dan sekarang Rizkia. Rizkia ini dari tahun 2015. 2014 ya. 2015 kita sudah ada di sini, dan alhamdulillah saya pernah dinobatkan menjadi apa namanya perwakilan terbaik Sumaria Jawa. Pernah ya atas izin Allah tahun 2018 itu. Itu berdasarkan apa orang rezeki pusat? Nampaknya tim yang menilai saya sempat memperoleh jemaah terbanyak dari kabupaten kota Sumatera Barat, ada di Jambi, ada di Pekanbaru. Ternyata cabang Parapanjang paling banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian tahun kedua juga masih tetap Pak, mendapat penghargaan Terbaik ya Pak. ya terbaik berturut-turut 2017, 2018 ya. Ada kaitannya dengan jumlah Di peserta yang kita bawa. samping jumlah, mungkin penanganan kita satu atap Pak. Satu atap itu mulai dari pengurusan penjajakan jemaah, survei ke masyarakat, survei ke desa-desa, silaturahim, kemudian membantu mereka itu mengurus administrasi langsung, mengurus paspor,
dilanjutkan dengan manasik, dilanjutkan dengan membawa mereka umroh, dan pulang umroh kita yang menangani. Ya alhamdulillah alamin mereka nampaknya puasa. Jadi kita tidak dikirim jemaah, tidak ditumpang, tidak dititip, tapi kita yang menanganinya dari A sampai Z. Jadi jemaah itu kita mengenal langsung tipikal jemaah, selera jemaah, maunya jemaah, kejiwaan jemaah itu kita kuasai, sehingga jemaah itu merasa dekat dengan kita dan merasa puas. Alhamdulillah mereka umroh bersama kami. Bahkan jemaah ini ada yang sudah 4 kali berulang, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, itu biasa tuh. Sudah 4 kali ya. Ada yang 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Dengan rezeki ya. Iya, dengan kami berangkat. Contohnya Pak Satat, ya. Dan ada lagi yang lain-lain, Guru SMA, ya ada beberapa orang teman kita, termasuk Ustadz dari Son juga berangkat 3 kali. Dan ada beberapa orang teman-teman yang lain juga bergabung, dan mantan Bupati Merangin juga pernah umroh. Semua kita Pak ya. Ya. Gimana kita kira-kira? Jadi ini untuk penutup kata Pak ya. Iya. Sudah banyak masuk organisasi, baik itu di perguruan tinggi, di Muhammadiyah, lalu organisasi formal DPRD, Iya. lalu sekarang fokus di samping Muhammadiyah juga berusaha di travel tour Rusia. Iya. Kemudian ada dipercayakan sebagai ketua yayasan. Kira-kira apa prinsip yang Bapak pakai dalam hidup ini sehingga bisa masuk ke mana-mana? Masya Allah, Allah Akbar ya. Kita juga apa ya dalam dalam menjalin kehidupan ini, rasa-rasanya tidak ada yang aneh, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang merasa lebih ya. Kita berjalan apa adanya, melakukan tugas, melaksanakan tugas, melaksanakan amanah dengan maksimal, Pak. Ya, melaksanakan tugas ini dengan Kerja maksimal. keras ya. Ya, kerja keras. Di samping itu ya keikhlasan ya. Keikhlasan dan akhlak ya juga. Akhlak itu sangat menentukan dalam pergerakan semua ini. Artinya bagaimana kita masyarakat merasa tidak dibohongi, tidak merasa dizalimi, tidak merasa juga tidak merasa dikecilkan ya. Kita ini biasa-biasa saja lah, dan kita pun juga tidak merasa sesuatu yang wah ya, karena semua ini adalah amanah. Kemudian kita menjalani tugas ini hanya semata-mata dengan ikhlas. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan nilai pahala. Di samping ada nilai rezeki secara duniawi, yang lebih penting lagi adalah nilai pahala ukhrawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita berbuat baik saja dengan maksimal, dengan ikhlas, dan memberikan terbaik apa yang bisa kita lakukan, Allah itu sudah menyiapkan rezeki. Luar biasa Pak. Ya, ya. Jadi soal rezeki itu jangan khawatir lah. Allah yang menjanjikan semua. Yang penting kita jalani hidup Pak ya. Iya, iya. Berdasarkan agama Pak ya. Iya. Nah, ada lagi yang menarik. Saya kan anak yatim piatu. Iya. Anak yatim piatu yang laki-laki meninggal 22 tahun, saya yang perempuan 16 tahun. 16 tahun. Ini tidak mengurangi mental dan semangat saya dan dia. Khususnya untuk belajar dulu. Saya biasa-biasa saja. Teman naik kelas, kita naik kelas. Teman tamat, kita tamat. Teman dapat nilai baik, ya kita bisa juga mengikuti itu ya. Walaupun tidak juara benar ya, tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan. Oke Pak. Ya. Pak Amiruddin, alhamdulillah sudah lengkap. Ya. Terima kasih pemaparannya tentang biografi diri Pak Amir. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk generasi muda dan kawan-kawan yang sedang berjuang dalam kehidupan ini.
baik di organisasi maupun di bidang usaha. Oke saudaraku, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Andos Haji Amiruddin, pimpinan Muhammadiyah, persisnya Ketua Pimpinan Muhammadiyah Padang Panjang Batipus Lokoto. Itu jadi ketua Muhammadiyah itu tentu jelas tidak mudah, tidak sembarang orang. Ya, Karena prosesnya panjang. Karena situ melekat soal keilmuan, Ya. soal manajemen kepemimpinan, soal akhlak dan lain sebagainya, loyalitas, dedikasi. Lalu di luar beliau punya usaha Rizkia, yaitu travel tour haji dan umroh, dan sukses, dan beliau pernah mendapat 2 kali sertifikat terbaik. Mudah-mudahan saudaraku, wawancara ini bermanfaat untuk kita, dan terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe.